Selamat datang untuk para pinsah, karena breakout room-nya sudah tutup. Selanjutnya kita ada apa nih, Kak Nata? Selanjutnya. Kita bakal lanjut di pos berikutnya ya. Setelah tadi dari pos 3, kita menuju ke pos 4. Nah, kita mau ngapain nih, Oni, di pos keempat ini? Oh iya, kita ada kedatangan nih narasumber tadi ya. Ngobrol-ngobrol, narasumbernya ternyata Romo. Nah, sebelum itu kita ada video dulu. Video sebelum memulai memperkenalkan narasumbernya. Bisa di-setel oleh co-host. Di-mute, Bu. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat jumpa dengan saya Romo Agus Gunadi dari Paroki Wonogiri. Saya ingin mengajak Anda hari ini untuk bersiarah ke suatu Gua Maria yang ada di Wonogiri. Banyak orang kenalnya adalah Gua Maria Ratu Kenyo yang ada di Wonogiri. Tetapi saya ingin menunjukkan ada satu pesiaran yang lain, yaitu Gua Maria Sendang Klayu di Jelegong. Di mana itu Jelegong? Jelegong itu adalah sebuah dusun dari tenggara kota Wonogiri. Saya ingin mengajak Anda sekarang ini ke sana. Di sana kita akan berjumpa dengan Bunda Maria dalam pesiarahan kita nanti. Kita ikuti tahapan demi tahapan. Tetapi sebelumnya saya ingin mengatakan beberapa hal. Siarah, apa sih? Siarah adalah perjalanan. Biasanya kata siarah dipakai untuk mengaitkan sebuah perjalanan dengan spiritualitas tertentu atau iman tertentu. Antaranya adalah iman Katolik. Maka orang Katolik biasa dengan siarah dan melakukan itu dimanapun di seluruh dunia. Tidak selalu di kota-kota atau di tempat yang hebat, tempat pesiaran Lourdes atau Fatima atau Sendang Sono, tetapi orang Katolik menghayati imannya diantaranya adalah bersiarah dalam doa. Siarah sendiri menggambarkan sebuah perjalanan hidup. Karena bahkan umat Israel sendiri kan mengalami karya keselamatan Tuhan dalam siarah, dalam perjalanan hidup tahunan, ratusan tahun dari nenek moyang, dari Abraham sampai sekarang ini. Tradisi siarah dalam gereja Katolik itu mungkin berdasarkan pada tradisi siarah orang-orang Yahudi. Walaupun juga bisa dikatakan tradisi siarah sendiri adalah sungguh-sungguh tradisi yang mengakar pada budaya setempat, sebab di masing-masing suku, di masing-masing culture budaya di suatu kelompok masyarakat ada yang disebut atau dikenal yang disebut siarah. Siarah ke tempat keramat, siarah ke kuburan mohon doa pada para leluhur, siarah menuju tempat tertentu di mana kita yakini bahwa di sana boleh berjumpa dengan Allah, dengan yang ilahi yang hadir. Maka bahkan di dalam kultur Jawa misalnya, biasa kita pada waktu itu nenek moyang kita bersiarah menuju kehadiran ilahi. Entah itu namanya pohon yang besar, entah itu mata air, entah itu memandang gunung,
entah itu ke pantai, menatap laut yang luas. Tetapi sekali lagi saya kembali tentang ziarah dalam kekristenan. Itu berawal atau berakar pada tradisi Yahudi yang memang bangsa itu menghayati perjalanan hidup itu sebagai perjalanan karya keselamatan Tuhan, dan itu diungkapkan dalam perjalanan simbolik. Misalnya orang Yahudi merasa bahwa harus dalam hidupnya atau setiap tahun sekali bahkan mengunjungi Yerusalem ke bait suci. Itu yang diceritakan dalam Injil ketika Bunda Maria dan Santo Yusuf mengunjungi Yerusalem bersama Yesus. Itu tradisi. Mempersembahkan bayi Yesus atau anak-anak Yesus ke Yerusalem ke bait suci. Itu ziarah. Dan diceritakan bahwa ketika pulang ke Nazaret, Yesus hilang. Ternyata sedang berdialog dengan para pemuka agama. Lihat, ziarah. Nah, ziarah kemudian semakin menjadi daya tarik berkaitan dengan iman sesudah Yesus wafat, disalib, dan bangkit, dan muncullah gereja-gereja awal. Jemaat-jemaat gereja awal yang mengalami kisah tentang Tuhan Yesus dan para rasul kemudian merintis untuk napak tilas, merintis untuk napak tilas, misalnya ke Yerusalem, ke tempat-tempat di mana Yesus berkarya. Dan selanjutnya yang namanya ziarah simbol spiritualitas itu bertumbuh. Kita sekarang ini banyak ziarah-ziarah atau tempat ziarah yang layak dikunjungi untuk mengalami Allah, entah tingkat lintas negara maupun di suatu daerah tertentu. Pernah keuskupan kita juga mengundang supaya setiap kelompok pernah mengunjungi katedral di Semarang. Dan itu wajar ya kan, katedral itu kan tempat gereja utama di Keuskupan Agung Semarang misalnya. Maka baik bahwa pernah dalam sejarah hidup itu ke Semarang dan mengunjungi katedral dan berdoa di sana. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sendang Klayu atau Gua Maria Sendang Klayu di Jelegong, sebenarnya tempat ini sudahlah lama. Sebenarnya tempat ini sudah dirintis sejak tahun 60-an oleh Romo Sutopanitro SC. Nah, konteks sejarahnya adalah bertumbuhnya iman Katolik di Wonogiri dan diantaranya di Jelegong berkaitan dengan sosok Romo Sutopanitro. Jadi bukan karena di Jelegong pernah ada penampakan, tidak, tapi berkaitan dengan kekatolikan di sana. Romo Suto itu biasa berkunjung kemana-mana, naik sepeda ontel, jalannya naik turun, untuk memperkenalkan iman Katolik di daerah Wonogiri ini. Dan diantaranya adalah mengunjungi dusun yang cukup jauh dari kota, yaitu Jelegong, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada penduduk setempat. Nah, tahun 1968, ketika di Jelegong itu, sesudah didampingi dengan pelajaran dan pendidikan agama, 18 penduduknya meminta sakramen baptis oleh Romo Suto. Itulah awal sejarah gereja di Jelegong. Gua Maria sendiri diberikan oleh seorang yang bukan Katolik. Dulu belum Gua Maria, tentu saja ladang atau pekarangan
yang dianggap angker karena ada yang menunggu, ada hantunya, ada makhluk halusnya. Kita tidak tahu kenapa itu diberikan kepada orang-orang Katolik setempat, padahal yang memberi bukan orang Katolik. Kira-kira ya karena orang Katolik itu dianggap pinercoyo, bisa dipercaya ketika dititipi sesuatu. Dan benar, kemudian tahun 1968 itu sendang Klayu itu diterima oleh Romo Suto, pekarangan itu diterima oleh Romo Suto dan dibuatlah tempat doa Bunda Maria bagi penduduk setempat yang hanya 18 itu. Kemudian yang terjadi, rupa-rupanya rahmat Allah bekerja terus-menerus, sehingga umat Katolik di situ bertumbuh sampai hari ini. Tentu saja berkat persembahan dan permohonan kita melalui Bunda Maria yang selalu berdoa bagi gerejanya. Saya ingin menambahkan bahwa disebut sendang Klayu memang karena di sekitar sendang itu ada pohon kelayu itu tumbuhan perdu yang sampai sekarang ada bertumbuh di sana. Tetapi juga kelayu itu dalam bahasa Jawa adalah ingin ikut. Konteksnya begini, kelayu itu, saya mau pergi ke pasar. Tiba-tiba adik saya tahu bahwa saya mau pergi ke pasar. Dia masih kecil merengek, ikut, aku ikut. Namanya kelayu, ingin ikut. Entah saya perbolehkan, entah akhirnya tidak ikut, tetapi keinginan ikut adalah kelayu. Nah, pengharapannya adalah dengan nama sendang Klayu, nantinya banyak orang-orang yang kelayu ikut beriman pada Tuhan. Dan terbukti melalui sejarah bahwa memang banyak orang yang kelayu mengikuti Tuhan Yesus. Pesaran ini pesiaran kecil milik paroki. Jadi tidak populer. Tetapi lewat pesiaran itu banyak orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami dikabulkan doanya karena doa Bunda Maria Sendang Klayu. Sehingga gedok tular sedikit demi sedikit banyak orang ingin datang ke Sendang Klayu karena doanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena punya permohonan kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Keadaan Sendang Klayu itu perjalanan yang tidak mudah. Pertama, jaraknya sendiri 20 km dari paroki atau 19 km dari gereja pusat ini. Jalannya sekarang semua oke, sudah dibeton. Hanya kecil dan jalan kampung, tetapi tidak becek. Nah, nanti kalau sampai di sana kita parkir di halaman rumah penduduk. Baru kemudian naik tangga. Tangganya ada sekitar 380-an anak tangga. Jauhkah? Enggak. Itu mungkin 150 meter perjalanan. Tentu saja relatif ringan, tetapi banyak orang karena sepuh atau karena memang tidak sehat lalu merasa bahwa itu jauh. Tetapi tidak jauh. Dan persis di situ nilai siarah. Siarah itu adalah perjalanan iman yang sungguh-sungguh menuntut fokus, menuntut tenaga, menuntut niat baik. Sehingga kalaupun mengalami perjalanan yang tidak mudah, tangga-tangga yang 380 itu adalah nilai kehendak
baik, nilai niat baik saya ketika punya permohonan kepada Tuhan. Itu bisa dikatakan misalnya begini, aku ingin bahwa nanti aku lulus SMA mau ke kedokteran UGM. Saya mau berdoa. Caranya saya akan novena 9 kali, tetapi jam 12 malam. Nah, Anda kan harus rekoso untuk menuju jam 12 malam dan berdoa. Aku ingin Bapak Ibuku sejahtera supaya bisa memberikan biaya untuk saya dan adik-adik saya. Saya mau berdoa di Sendang Sono setiap Jumat pertama selama 3 kali. Nah, ada landasannya kan ketika memohon dengan serius, menyatakan bahwa saya serius dengan itu, maka saya lakoni, saya jalani. Maka jangan berpikir kalau bersiarah itu jauh apa enggak, sulit apa mudah. Enggak dong. Jauh, oke, puji Tuhan, ini menjadi landasan permohonan saya. Agak naik menanjak, oke, ini mengajak saya untuk lebih serius mencapai permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan. Yuk, kita segera jalan. Selamat menghidupi iman kekristenan, kekatolikan kita, dan diantaranya dengan siarah. Perkenalannya belum. Kita lanjut, ada video lagi ya yang kedua. Dari Gereja Yohanes Rasul Wonogiri, tengah kota, kita akan menuju ke Sendang Maria Klayu di Jelegong. Dari kota Wonogiri kita mengarah ke kota Ponorogo. Nah, kurang lebih 8 km ketemulah kota Ngadirojo. Di kota Ngadirojo ada lampu merah, kita tidak lurus ke arah Ponorogo, tetapi belok kanan ke arah Pacitan. Pertigaan di depan sana itu. Dari Ngadirojo tadi, kita kemudian ke arah Pacitan, lalu nanti kurang lebih 4 km kita ketemu pertigaan Ngadirojo. Nah, di pertigaan itu kita belok ke kiri menuju jalan yang lebih kecil seperti ini untuk menuju ke Gua Klayu. Pemandangannya sangatlah indah sepanjang jalan. Ini saya tunjukkan betapa bukan melulu ke Sendang Klayu, tetapi perjalanan adalah kegembiraan dan syukur karena sangat indah. Di antara keindahan itu adalah jalan di pinggir sungai, menyusur sungai. Tuh. Jadi sangatlah indah pemandangannya. Ini adalah jalan untuk menuju ke Sendang Klayu di Jelegong sana. Sebentar lagi kita akan masuk ke kampung Jelegong sesudah perjalanan pinggir sungai ini. Sudut keindahan yang lain lagi. Sawah yang hijau, gunung yang menjulang. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju Gua Maria Sendang Klayu di Jelegong.
Jangan khawatir tersesat. Kita bisa membuka Google untuk sampai ke sana. Tinggal ketik Gua Maria Sendang Kelayu Jelegong sampai. Ataupun juga ada penanda-penanda jalan untuk sampai ke jalan di kampung Jelegong ini. Kita memasuki desa Jelegong. Kita sudah sampai di parkiran Gua Maria Sendang Kelayu di Jelegong ini. Ini parkirannya di halaman rumah umat. Lalu kita akan menuju ke Gua Maria. Yuk kita naik ke sana. Nih tangga-tangga naiknya. Ini sedang dalam proses pembangunan kembali. Yang rusak dibenerke, yang kurang ditambahi. Nah, maka ada spanduk sumbangan pengembangan Gua Maria Sendang Kelayu. Ada nomor rekeningnya juga atas nama PGPM Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Jadi kalau di antara Anda ingin menyumbang silahkan langsung ke sana. Ini tangganya masih sangat sederhana. Nanti akan kita perbarui dan kita perbaiki supaya lebih nyaman dan lebih pantas untuk para peziarah. Jumlah tangga ini kurang lebih ya 380. Tetapi nggak jauh kok itu. Anda lihat saja nggak jauh. Tuh. Kita sedang menaiki tangga. Ini adalah pasir-pasir yang dipakai untuk pembangunan di atas sana. Tentu saja ini pasir ini berat, maka diberi pertolongan dengan semacam rel yang akan ditarik dengan kereta kecil, dan di atas sana ada traktor untuk menarik ini. Nah, kalau Anda ke sini, ada kontak personnya ini. Ini kontak personnya ini Bu Agatha ya Ibu ya, yang memang tinggal di sini dan selalu menghidupi gua ini dengan kehadirannya sehingga tidak suwung-blung Bu. Ya, kelihatan bahwa masih dibenerin, direnovasi. Ini yang saya terangkan dengan kereta penolongnya tadi. Digerakkan oleh diesel dan ini material yang dibawa dari bawah. Kula nuwun. Nggih. Nah, ini para umat masih bekerja. Ini kompleks Gua Marianya. Kita naik, itu Gua Maria yang baru di atas sana. Sementara Gua Maria yang lama adalah kecil ini. Yang kecil ini, tetapi ini bagian dari sejarah dan nanti akan kita pasang juga patung Maria ada di sini yang kecil. Nah, Maria yang asli yang dari sini itu dipindahkan ke atas dan dimasukkan ke tubuh patung Maria yang besar yang 3 meter di atas nanti. Dan di sini akan dipasang Bunda Maria, patung Bunda Maria yang baru. Dan ini adalah aulanya. Kalau kita mau ekaristi, kalau kita mau kumpul, makan, bahkan istirahat ya, serbaguna. Nah, salah satu fasilitas doa di Sendang Maria Kelayu ini adalah semacam plaza salib. Iki jenenge apa, Bu? Nggak ngerti? Oh ya wes. Plaza salib ya, kita sebut untuk sementara itu. Jadi ada kalau Gua Maria yang lain menyebutnya Golgota gitu kan. Plaza Golgota. Oh, biasa ya. Piazza Golgota ya sebutannya. Ini baru, ini fasilitas yang baru. Orang bisa duduk, berdoa, dan ya dekat dengan Tuhan di sini, merenungkan salib Tuhan. Kita akan melihat Gua Maria yang baru yang di atas.
sangat menanjak jalannya, tetapi dekat, tidak jauh. Dan sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda apa itu yang disebut pohon kelayu. Pohon kelayu sangat tidak dikenal ini. Pohon perdu. Ini adalah pohon kelayu. Buahnya seperti apa ya? Jamblang, duet atau semacam anggur ya. Kerennya ini nih, Bu. Sekecil ini pohon kelayu itu. Nah, ini pohon kelayu. Nah, kita akan naik menuju Gua Maria. Naik menuju Gua Maria. Ini maksudnya tempat lilin ya, Bu ya? Nah, ini tempat persembahan lilin yang dibakar. Dibuatkan seperti ini, sangat sederhana, klasik, dan apa ya, lokal banget. Lokal banget. Nah, kita mau naik 1 lagi untuk sampai ke Gua Maria. Ini adalah Gua Maria. Itu tinggi patungnya sendiri 3 meter. Jadi ini gua yang cukup besar. Bukan gua alam, ini gua buatan, tetapi besar sebenarnya ukurannya. Bayangkan saja patungnya sendiri 3 meter. Dan kita bisa berdoa di sini, Plaza Maria ini. Juga bisa duduk di sini. Kita naik sebentar supaya kita tahu seperti apa lantai sekitar. Nah, kita juga bisa mendekat ke Bunda Maria dan duduk berdoa di sini. Tempat ini sangat hening, sangat sepi. Cocok untuk bermeditasi. Oke. Jadi sekitar tahun 1968, itu ada gua apa? Sendang kecil itu memang ada wingit sih. Terus ya, wingit itu angker, ada penunggu. Angker, waktu itu sama yang punya tanah Pak Kromoyono itu diberikan pada Romo supaya diberkati, dan di situ di atasnya itu ada pohon sengon waktu ditebang. Siapa Pak Kromoyono? Pak Kromoyono itu yang punya ladang, Romo. Yang punya ladang. Jadi apakah dia seorang Katolik? Bukan Romo, bukan. Dia bukan Katolik, tapi memang waktu itu cuma sepetak tok Romo, tanah yang diberikan itu. Sepetak tok, terus diberikan untuk berdoa. Nah, dan setelah pohon sengon itu ditebang, itu setiap malam itu ada suara tangisan Romo yang mengerikan. Waktu itu saya masih kecil. Itu masih kecil Romo. Jadi tangisan itu terdengar tapi tidak nampak itu di mana, itu enggak nampak. Seperti itu Romo. Nah, kemudian setelah itu yang pertama itu di sini ada, selang beberapa waktu itu ada baptisan pertama Romo, itu 18 orang. Salah satu yang hadir saat ini Mbah Paidi, itu mana sejarahnya. Ya, mana Mbah? Wow, tepuk tangan ya Mbah Paidi. Perintis ya, perintis kekatolikan di Jelegong. Ya. Jadi waktu itu kami pun juga belum Katolik Romo. Waktu itu belum Katolik saya. Jadi memang kekatolikan, saya mengenal Katolik itu malah sudah tahun 80 sekian gitu. Dan perkembangannya memang sangat panjang untuk pengembangan sendang lain ini. Itu yang pertama itu dibuat toko ini tahun 83, terus gua kecil itu 86. Gua kecil itu. Nah, untuk pengembangan gua besar, gua yang di atas itu tahun 2011. Jadi ada 2 Gua Maria. Tadinya kecil ini, nanti kita bisa melihatnya. Lalu karena bertumbuh, dibuatlah gua yang besar dengan
patung Maria setinggi 3 meter nggih Pak nggih? Iya, Nggih, iya, terus. iya, iya. Oke. Jadi itu juga bertahap Romo. Jadi, dari Pak Romo parokinya juga berbeda, lalu pengembangan pun juga berbeda. Jadi memang ini sangat pengembangannya dinamis. Dan yang menjadi menjadi harapan dari romo-romo yang berkenan mengembangkan pengembangan sendang kayu itu, konsepnya itu alam Romo, artinya menyatu dengan alam seadanya. Maka termasuk bahan-bahan yang dipakai pun itu batu-batu yang kita menambang di tempat. Nah. Jadi konsepnya konsep alam. Nah, dan kalau boleh saya menceritakan juga, sendang kayu ini waktu itu masih pertama dikunjungi itu oleh Romo Yohanes Pujo Sumarto, itu masih Vikjen. Oh, Vikjen. Masih Vikjen. Nah, setelah jadi Vikjen, tindak sendang itu lalu dilantik di Keuskupan Bogor. Bandung ya, Bandung. Dan itu waktu itu kalau tidak salah romonya waktu Romo Sudaris Mandi, Wonogi. Jadi itu. Jadi kalau pengharapan apa terhadap pesiaran ini maupun para pesiarah? Oke, Romo matur nuwun. Kami sebagai umat Jegong ini sangat berharap kalau sendang kayu ini dikenal banyak orang, itu bisa menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Artinya bukan kami saja yang Katolik, tetapi juga masyarakat sekitar kami bisa mendapatkan berkahnya, Romo. Mendapatkan berkahnya. Artinya kemampuan yang ada di masyarakat itu memang sengaja kami kemas. Baik itu kemampuan di bidang bikin makanan, bikin dan sebagainya. Ini termasuk tadi Romo ngendiko bahwa ada pohon itu adalah kreativitas dari masyarakat sekitar ini. Nah, ini dampaknya bukan orang Katolik saja, tetapi juga masyarakat semuanya, Romo. Ya, harapannya seperti itu. Nah, kemudian untuk para pesiara, kalau misalnya tempat ini nyaman untuk berdoa, bisa bisa mendapatkan ilham dari Tuhan. Mungkin ini juga menambah suasana untuk doa itu bisa semakin khusyuk, bisa menerima kehadiran Tuhan di tempat ini. Mungkin seperti itu Romo. Matur nuwun Pak Bambang, tepuk tangan yo. Ya, saya menambahkan filosofinya. Ini disebut sendang klayu karena memang ada pohon klayu. Anda tahu pohon klayu? Pohon klayu ning Bantul kuwi ana kaya pedhuwet iki lho. Ya, kecil perdu nanti ada yang juga ada buahnya. Nah, enak ya. Nah, kenapa disebut sendang Maria Klayu? Pertama, secara fisik sendangnya itu dekat dengan pohon klayu. Tetapi secara filosofis, pengharapannya adalah banyak orang yang klayu jadi penderek dalam Gusti mergo sendang iki. Dan itu terjadi sehingga sebagian besar penduduk di sini jadi penderek dalam Gusti saka wong 18. Gitu Pak, leres nggih Pak? Ya, saiki wis akeh. Ya matur nuwun lan muga-muga ora mung penduduk kene, saben wong sing kenal karo sendang klayu, klayu nderek Gusti. Amin. Ha. Ngono kuwi kurang luwih. Inilah perkenalan dengan Gua Maria Sendang Klayu di Jlegong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Semoga setiap pribadi yang berdoa kepada Bunda Maria diantarkan kepada Sang Putra Pengantara Tunggal dan dikabulkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekian dari video Romo tentang makna peziarah dan juga gimana apa itu Gua Maria Sendang Klayu. Kalau ada sendang sono, pasti juga ada sendang klayu. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih sama Romonya. Romo, selamat siang. Boleh perkenalan dulu. Terima kasih. Terima Apa kasih, yang perlu Romo. dikenal? Nama Romo.
Saya Romo Agus Suryono Gunadi. Agus Gunadi. Romo Agung. Agus. Oh, Romo Agus. Lalu saya pembantu pastor vikaris di Paroki Wonogiri. Saya aslinya orang Bantul, dekat Jogja. Itu. Saya dilatihkan menjadi Romo tahun 1994 ketika kamu belum lahir. Oke, Romo. Ya. Tapi berkaryanya di Wonogiri. Dari Bantul berkarya di Wonogiri. Ya, betul. Romo, kan sendang kelayu itu apa ya? Sendang kelayu secara fisikis tadi Romo ceritakan kalau misalnya itu ada pohon kelayunya, tapi punya makna tersendiri filosofinya kalau supaya kelayu itu kan ingin ikut ya Romo. Jadi supaya para bisa ingin ikut juga dalam sebagai menjadi murid Kristus. Seperti itu ya Romo. Apalagi? Iya, Kak Vincent mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kita tadi sempat diajak untuk jalan-jalan ya, Oni, ke tempatnya di Gua Maria itu. Sangat jelas sekali Romo menjelaskan dari paroki, kemudian kita bisa mencapai ke Gua Maria tadi. Untuk waktu tempuh perjalanan mungkin Romo, berapa lama ya untuk sampai ke Gua Maria itu? 20 kilo naik mobil maupun motor, kalau nggak buru-buru ya 40 menit dari Wonogiri. Biasanya sering macet tidak ya Romo? Enggak ada macet Wonogiri. Enggak ada macet. Wah, lancar terus ya. Iya, dan boleh mampir ini. Makanannya enak-enak loh. Wah. Ada danau besar loh, danau waduk Gajah Mungkur, besar sekali, kayak laut. Pemandangannya juga bagus kok Romo, banyak sawah. Iya betul, banyak sawah, sungai, ikan. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira mungkin ada nggak yang pengen tahu nih tentang Gua Maria di Sendang Kelayu ini? Bisa kok tanya di unmute atau juga bisa lewat chat. Betul banget. Mungkin teman-teman ada yang penasaran tentang Gua Maria ini lebih dalam. Oh, ada Jennifer Loren. Mungkin Jelo bisa. Ya ampun, bisa namanya sama dengan anak saya ya. Anjing. Jennifer mana? Jelo. Sama kembar dengan namanya anjingnya Romo Agus. Astaga, boleh ditunjukin Romo? Boleh dong, Jelo. Belum pikiran. Jelo dari kelas 12 bahasa bisa tunjukin, ayo sama nggak? Maksudnya namanya. Waduh Bu Er. Aduh jangan Bu. Shock ya, iya kata Ayu. Nggak apa-apa, bukan hanya Ayu yang shock. Kayaknya Jelo juga shock itu. Langsung off cam. Atau laptopnya langsung dibanting. Waduh. Oke, Jelo mungkin bisa langsung menanyakan atau silakan Jelo. Boleh Jelo. Mana ya Jelo? Malu dia. Dibacakan saja ya. Oh ya kita bacain aja. Silakan Oni. Dari sudut pandang Romo, apa yang membedakan konsep ziarah dari sisi generasi muda dengan para sepuh? Terima kasih. Dari sisi cara pandang saya, gimana? Mau bertanya dari sudut pandang Romo, apa yang membedakan konsep ziarah dari sisi generasi muda dengan para sepuh Romo? Matur nuwun. Oke. Angel itu susah dijawab ya. Ziarah itu untuk semua. Ziarah itu seperti kalau kita punya permohonan, dilandasi dengan niat melakukan sesuatu. Puasa,
mati raga, novena, kemudian bangun jam 12 atau ziarah ke suatu tempat. Biasanya itu ditekuni oleh justru orang tua yang sudah mendoakan anak atau cucu. Sementara orang muda pada umumnya lebih hal-hal praktis, bukan hal yang spiritual dalam dengan ziarah, tapi doa juga doa praktis. Maka biasanya justru orang muda memilih ziarah di tempat-tempat yang sederhana untuk sampai. Gua Maria Kerep, gitu kan, sederhana untuk sampai ke atas. Gua Sendang Sono sekarang juga jalannya sampai dekat dengan Gua Maria. Orang muda senang karena jalannya tidak jauh, kecuali orang muda yang baru pacaran. Waduh. Itu. Kenapa Romo? Oh, Kenapa apanya? Ya kalau orang pacaran jauh juga seneng kan? Iya Romo. Kalau Betul. jalannya susah bisa Nikmati punya masa alasan muda untuk sih, gandeng Romo. tangan. waduh. Apa ini pengalaman ya Romo kok bisa Iya dong. mengatakan hal seperti itu? Iya, Wah, kan pernah muda. Betul, betul. Saya kira mungkin Romonya langsung terfokus gitu pada panggilan itu. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Ayo nih teman-teman bisa nanya apa aja. dari Kak Jelo tadi sudah itu ya, sudah terjawab apa yang disampaikan Romo. Oke. Oke, kenapa giliran saya yang di spotlight ya ini ya? Baik, kalau Romo, ini tiba-tiba Halo. saya di spotlight Romo, saya jadi Ya. kaget ini. Baik, Kak Oni, Kak Vincent, atau mungkin juga teman-teman adik-adik dari kelas 12, ada yang mau ditanyakan nih? Mumpung Romo Agus masih setia bersama kita. Kak Dani mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak? Romo boleh tanya. Iya. Begini Romo, kami biasanya ada yang umat itu kalau ziarah ada yang langsung berdoa di depan Gua Maria, tapi ada juga yang mengikuti ritual jalan salib. Kalau menurut Romo dari sisi spiritual itu bagaimana? Matur nuwun Romo. Saya ingin menjawab spiritualitas itu sangat personal, sehingga entah jalan salib atau entah tidak, itu kan keputusan pribadi untuk mendasari doa dengan cara yang seperti apa, atau kalau boleh diukur seserius apa. Ketika aku sangat ingin masuk ke UGM kedokteran, aku sangat ingin sehingga landasan saya harus saya niati dengan jalan kaki dari Jogja ke Ganjuran. Itu pasti punya nilai spiritual yang relatif lebih mendalam daripada langsung didekatkan di berdoa. Kurang lebih begitu, tapi tidak bisa dinilai. Sangat personal. Jadi kalau misalnya ada yang merasa mungkin wah kayaknya kurang klop kalau nggak pakai jalan salib, atau ada juga yang wah kalau misalnya langsung di depan Gua Maria itu kok kayaknya ada yang kurang lengkap kayak gitu, berarti hanya sugesti nggih Romo? Bukan sugesti, itu iman. Jadi ini kalau ziarah itu kan berkaitan dengan syukur atau permohonan, benar kan? Atau doa, ya syukur dan permohonan. Nah, ketika saya menseriusi permohonan yang sungguh saya inginkan, saya akan melandasi permohonan itu dengan sesuatu yang lebih ngotot, lebih bertenaga, lebih rekoso, lebih mati raga. Itu diantaranya lewat jalan salib atau tidak,
atau bahkan doa di kamar atau siarah, gitu kan? Terima kasih Romo. Injih. Terima kasih Kak Oni. Terima kasih Kak Dani. Terima kasih juga Romo sudah terjawab ya. Masih ada waktu nih, kira-kira mungkin ada yang mau nanya gitu tentang Romo, tentang apa makna peziarahan gitu. Boleh loh, ini tentang spiritual kita. Oke, Kak Oni, nampaknya Kak Dani tadi semakin mantap ya ketika bertanya tentang makna atau nilai spiritual langsung kepada Romo Agus. Tapi sini kita lihat Mantap itu artinya pengen jadi Romo ya? oh, boleh. Masih boleh Romo? Oh, udah punya anak kan? Terlambat Romo. Sudah berbuntut 3 ya Romo. Doakan saja Romo itu 3 anaknya cowok semua, semoga jadi Romo. Waduh. Ini Mbok Dauron jadi Romo anaknya ya senengi ibu-ibu ki ngalang-ngalangi. Enggak, kita enggak menghalangi Romo. Justru malah kita mendorong anaknya Pak Dani mau jadi Romo semua 3 itu Romo. Anaknya Pak Dani. Iya. Anaknya masing-masing dong. Karena kebetulan anak saya nggak ada yang cowok Romo, jadi kalau mau jadi Romo kan nggak boleh. Jadi suster. Jadi suster bisa Kak. Suster, begitu. Kan kontaknya Romo ini tadi. Itu sudah menjawab bahwa tidak boleh jadi suster. Boleh Romo. Diskusi kami kalau di rumah salah satunya adalah siapa yang mau masuk ke biara gitu. Sudah Romo. Jangan khawatir, tapi setelah itu kan pilihan Romo kan. Jadi mohon doanya aja. Ya. Pertama kita doakan anaknya Pak Dani, yang kedua anaknya saya. Yang ketiga anaknya Bu Vista, yang keempat anaknya Bu Wiwit, dan seterusnya kan begitu Romo. Kalau anaknya Bu Vista supaya menggantikan eyangnya. Menggantikan eyangnya. Wah, tanya itu Vista. Untuk bagaimana nih Kak Vista? Coba dijelaskan ini maksudnya Romo Agus bagaimana? Duh, di spotlight lagi. Saya bolehkan Kak Romo yang kecil. Kalau yang gede nggak boleh ke perempuan. Menggantikan eyangnya. Iya, ini sudah sering main ke Kolosani. Oh iya toh. Oh. Atau adiknya itu. Hah? Adiknya udah nggak bisa Romo itu loh, udah keluar semua. Menggantikan omnya. Baik Romo, doakan saja Romo, besok kapan-kapan tak ajak main ke Wonogiri. Atau mungkin Kak Oni mohon doa dulu ke Romo. Berikutnya setelah ini mohon doa dapat jodoh Romo. Saya masih jomblo. Ngomong mau ke Novis, terus terang malah nggak pengen jadi suster kok. Iya, katanya mau ke Merican. Kan, ke Merican? Merican di mana itu Romo? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Novisiat. Novisiat. Saya nggak terpanggil Romo. Nggak terpanggil. Kalau begitu dipanggil suster aja ya. Ya. Jangan Romo, nanti dapat hukuman. Biasanya dipanggil suster karena itu hukuman. Halo? Halo? Halo Kak. Halo? Oke. Nampaknya sedang terjadi sesuatu ini di udara. Romo Agus, apakah masih sudah lancar? Oh, ada yang bertanya ini Romo. Anda bertanya Kak. Oh ya. Saya Dinda dari 12 MIPA mau bertanya, ketika berdoa atau ziarah ke Gua Maria biasanya memberikan bunga atau menyalakan lilin. Kira-kira apakah ada makna tertentu di balik itu? Terima kasih. Baik. Silakan apa yang Anda yakini dan maknai sendiri, tetapi kurang lebih bunga entah menaburkan di makam, entah memberikan kepada Bunda Maria, entah memberikan kepada kekasih kalau malam minggu. Bunga di segala budaya adalah
tanda cinta. Maka ketika Anda memberikan bunga di pesiaran Maria, Anda sedang mengungkapkan bahwa Anda sangat mencintai Bunda Maria dan memohon dengan penuh keyakinan akan doa dan restu Bunda Maria. Oke, itu tentang bunga. Jadi ketika membawa bunga, nyatakanlah itu sebagai tanda cinta Anda yang sudah tidak terkatakan. Gayane do takon wong duwe yang wae kok punya pacar. Nah, yang kedua, lilin. Lilin itu tanda kehadiran Tuhan yang mengorbankan diri. Maka simbolnya lilin yang meleleh, yang demi menerangi semua semesta atau orang atau tempat, ia mengorbankan dirinya sampai habis. Maka ketika mempersembahkan lilin, kita sedang bersyukur kepada Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita, dan kita ingin untuk juga hidupnya bermakna, entah bagi keluarga, entah bagi sesama, entah bagi siapapun, tentang apa Anda berdoa. Silakan pilih. Dua-duanya juga boleh. Wah, maknanya sungguh mendalam ya Romo. Terutama yang lilin saya juga nggak bisa belum terbayang kok bisa kayak gitu ya, pengorbanan Tuhan dalam makna lilin. Mungkin seperti itu, Kak Vincent, mungkin ada yang ditambahkan lagi? Oh, sudah terjawab ya dari Kak Dinda. Ya, mungkin ada teman yang mau bertanya lagi. Kak, aku mau tanya. Ya, Oh, silakan. boleh. Aku mau tanya, Romo, nama Silakan. saya Agnes dari kelas 12 IPS 2. Saya mau bertanya, itu kan tadi ada bangunan Gua Marianya ada 2, awalnya 1, cuman ada lagi 1 yang lebih besar. Apakah yang kecil itu ditemukan, maksudnya ditemukan secara langsung atau itu dibuat oleh manusia gitu atau dibuatan gitu? Terima kasih. Terima kasih Agnes. Jadi sejarah Gua Maria yang kecil itu adalah gua yang pertama kali dibangun. Tetapi terlalu kecil dan tidak memadai. Ya kan? Karena kawasannya menjadi besar. Sehingga kemudian di atas dibuatlah Gua Maria besar. Kenapa yang kecil tetap dipertahankan? Ya karena nilai sejarahnya. Ya kan? Tapi kalau mau berdoa ya di gua besar saja. Tetapi yang kecil tidak akan dibuang karena itu bagian dari sejarah tempat itu. Hanya itu saja. Terima Itu kasih, dibuat Romo. semua buatan manusia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agnes sudah bertanya. Mungkin ada teman-teman lagi masih ada sisa waktu juga yang ingin bertanya, ingin tahu tentang Gua Maria di Sendang Kelayu. Mungkin aku mau tanya, Oni. Buat Romo. Silakan. Oke. Romo, tadi kan Romo sempat menyinggung juga tentang orang-orang yang lebih suka ke tempat yang gampang untuk dijangkau ya, untuk pergi ziarah gitu. Saya juga melihat sih orang-orang juga suka lebih cenderung kepada pergi ke tempat yang gampang dijangkau ketimbang tempat-tempat yang mungkin jauh, yang membutuhkan perjalanan yang cukup panjang dan lama gitu ya. Apakah tempat-tempat dengan perjalanan panjang itu yang kalau saya pribadi lebih suka ya di sana karena lebih merasa mendalam, lebih merasa bisa semakin memaknai perjumpaan dengan Tuhan itu. Apakah eksistensi tempat-tempat seperti itu tuh akan tetap terus ada atau justru tergantikan dengan tempat-tempat yang lebih gampang dijangkau gitu, dan bagaimana caranya agar orang-orang tetap bisa mengunjungi atau punya keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat yang seperti itu tadi. Terima kasih Romo. Baik, saya kira kita hanya mengira-ira. Kecenderungan ke depan, orang lebih mencari hal yang mudah, hal yang praktis, hal yang ekonomis. Tetapi
tidak berarti bahwa tempat pesiarahan yang membutuhkan effort yang lebih banyak itu kemudian sepi. Selalu ada segmen yang pasti menangkap sesuatu yang kita tawarkan. Entah gua yang dekat jalan besar sehingga tinggal turun dari mobil langsung berdoa, atau juga Gua Maria atau tempat pesiaran lain yang harus membutuhkan jalan kaki dan tenaga yang hebat. Saya ingin bercerita, di Spanyol Utara itu ada tempat pesiaran namanya Camino de Santiago de Compostela. Itu pesiarahan yang dihidupi sejak tahun 800, bukan 1800 ya, tahun 800 sampai hari ini masih ramai dikunjungi, dan bukan hanya bulan-bulan tertentu, tapi setiap hari dari seluruh dunia datang ke sana. Saya sendiri pernah ke sana dan saya dulu minta izin pada Bapak Uskup waktu Monsinyur Pujo, tahun 2015, saya bilang, Monsinyur, bolehkah saya merencanakan untuk ziarah di Santiago de Compostela? Saya akan mengambil perjalanan kaki 1000 kilo dari Perancis. Diizinkan loh. Saya menyiapkan diri dan akhirnya ganti uskup. Saya tidak berani mengatakan lagi. Sebenarnya masih ingin. Kalau diizinkan, saya akan jalan. Dari satu kota Perancis sampai ke Spanyol Utara 1000 km itu sekitar 30 hari perjalanan. Nah, oke. Dan itu masih ramai. Saya ingin menunjukkan betapa Gua Maria kerap ramai, tetapi Santiago de Compostela juga ramai. Ramai pejalan kaki, ribuan ratusan kilo. Jadi itu soal pilihan. Tetapi kecenderungan saya kira sebagian besar orang lebih memilih hal yang simpel, yang mudah untuk ziarah. Bahkan lihatlah ziarah virtual. Mungkin kalau tidak pandemi pun ziarah virtual tetap laku. Apalagi hari-hari ini Anda mesti tahu bahwa dunia 1-2 tahun ke depan, 1-2 tahun loh, menurut siapa sih, Bill Gates ya, 1-2 tahun ke depan itu dunia metaverse. Dunia yang memang virtual. Tetapi bukan 2 dimensi seperti sekarang kita berkomunikasi, menjadi 3 dimensi seperti di ruang atau di alam. Perjumpaan-perjumpaan. Tapi tetap di memandang layar. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Sebentar lagi kita akan menuju ke penugasan ya, di penugasan teman-teman. Romo, mungkin sekian. Terima kasih juga atas paparan Romo, videonya, penjelajahan Romo sampai ke Gua Maria Sendang Kayu. Semoga kita juga bisa sempat mampir ya. Selama liburan ini mungkin bisa mampir. Bisa mampir, mungkin yang mau ke itu juga, mau ke Sendang Kayu bisa. Mungkin ketemu Romo bisa di situ. Sebentar lagi juga kegiatan. Oh, ya Romo? Kenapa Romo? Nah, traktir. Wah, Romo yang terakhir siap. nih. Lumayan nih. Untuk kegiatan selanjutnya bakal ada penugasan, akan ada penugasan dikirim lewat chat Zoom. Di situ akan tersedia individu, tugas individu saja, dan akan dilanjutkan dengan misa. Mohon Romo untuk mempersiapkan. Terima kasih paparannya, mempersiapkan misa. Ya. Nah, ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Misalnya jam berapa? Setelah ini Romo, setelah mereka mengajar 15 menit lagi Romo. Oke. Aku janjian makan dengan Suster CB. Oh. Oke, saya undur lagi. Tadi jam 12:30 saya undur jam 1. Ini mesti mundur lagi nih. Kasihan. Oh, oke, baik Romo. Sekarang, lalu pengutusan.
Kalau misal sekarang lalu penugasan, Oh, penugasan. Oh ya. Bisa lanjut ya Romo ke penugasan. enggak, aku usul misal dulu lalu penugasan. Pengudusan dulu. Oh, misa Misa dulu. Oh, bisa Romo, bisa. Sekarang ya. Oh ya. Ya. Romo udah siap? Sudah dong. Ini sudah di altar. Oh, bisa Romo. Berarti Ya. penugasannya bisa di akhir ya. Karena Ya. hanya refleksi dan juga tiska terakhir. Untuk yang beragama Katolik bisa menyiapkan lilin dan salib, dan juga batinnya masing-masing.